Innalhamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Pak Sudartiru, Kantor Pembinaan Kabupaten Garut. Yang terhormat Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kantor Pembinaan Kabupaten Garut. Yang terhormat Ketua Pokjawas Madrasah, Kantor Pembinaan Kabupaten Garut. Bapak dan Ibu para pimpinan atau ketua dari kelompok kerja madrasah dari cabang AMA, MS, MI, kemudian dari MGP seluruh mata pelajaran, MGP PJOK dan MGPK yang hadir pada siang hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah telah menakdirkan kita semua untuk hadir dalam forum ini dalam rangka pelantikan pengurus kelompok kerja madrasah MGP dan MGPJOK dan MGPK serta KKDMI. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada baginda Rasulullah SAW, pada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya hingga ajal. Ibu dan bapak yang saya hormati, atas nama kepala kantor mengucapkan selamat kepada bapak dan ibu yang telah dilantik, dikukuhkan sebagai pengurus, sebagai ketua, dan ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar kepada organisasi dan kepada nusa dan bangsa yang terutama pengembangan pendidikan madrasah yang kita cintai. Pengembangan madrasah ke depan itu dituntut sebuah inovasi dan kreativitas dari kita semua. Terlebih baik itu adalah pimpinan-pimpinan dari lembaga-lembaga yang baru dilantik itu dituntut lebih kreatif, lebih responsif, dan lebih aktif dalam peningkatan pengembangan madrasah, khususnya peningkatan kapasitas guru, kepala madrasah, dan siswa, serta bagaimana manajerial tata kelola di madrasah juga semakin baik. Yang kedua juga sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang dengan sukarela telah menjadi pengurus, dan saya yakin tidak ada gaji, tidak ada honornya, tapi dengan keikhlasan yang Bapak Ibu lakukan, insya Allah kita akan menjadi pundi-pundi amal kita, dan insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita telah memiliki tentang juknis bentukan KKM itu Perdirjen 5852 tahun 2020. Itu merupakan sebuah pedoman bagi kita bagaimana agar ke depan posisi KKM dan di dalam juga ada MGMP memiliki posisi sentral dalam peningkatan kapasitas lembaga dan guru. Kita memiliki tagline madrasah hebat, tentu harus diikuti dengan melahirkan inovasi-inovasi yang hebat, melahirkan kreativitas yang hebat, dan pada akhirnya akan melahirkan juga siswa-siswi yang hebat. Tagline madrasah hebat bukan sekedar tagline saja, ucapan saja, tapi harus dibuktikan dengan prestasi-prestasi yang diukir. Kita memiliki ribuan guru dan ratusan siswa. Makanya kalau Garut tidak tersebut di dalam deretan prestasi, kita terus sedih. Apalagi gurunya tidak ada satupun yang misalnya masuk prestasi, sangat sedih. Makanya saya yakin dan percaya kepada Bapak Ibu sekalian, sebagai pengurus-pengurus dari lembaga-lembaga yang berkompeten di bidang pendidikan madrasah, memiliki kapasitas dan kualitas yang hebat juga, bagaimana agar anggotanya itu mampu meningkatkan kapasitas lembaga atau sendiri. Kita sangat bangga jika anak-anak kita menjadi anak berprestasi.
bukan hanya mengharumkan nama baik sekolah madrasah, tetapi mengharumkan nama baik Kabupaten Garut, terutama Kementerian Agama Garut. Oleh karena itu saya minta dan saya mohon Bapak Ibu terus menggali berbagai potensi. Dalam riset ini Bapak Ibu diperbolehkan untuk melakukan MOU dengan pihak-pihak ketiga. Kami silakan. Yang penting koordinasi, komunikasi dengan kantor Kemenang wajib dilakukan. Itu artinya Ibu Bapak sebagai ketua-ketua lembaga silakan mencari pintu-pintu untuk melakukan inovasi-inovasi dengan melakukan MOU untuk kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain. Saya yakin dengan MOU itu kita bisa melahirkan sebuah inovasi kegiatan. Makanya dengan MOU ini nanti akan dibuat sebuah program-program kerja yang benar-benar dapat dipahami oleh mereka dan dapat dilaksanakan. Bukan hanya sekedar MOU saja, setelah itu tidak ada aplikasi apapun. Tapi MOU yang langsung bisa dijadikan contoh bagi kita semua. Kemarin dalam Rakornas Kementerian Agama RI, Pak Dirjen itu mencantumkan di dalam PowerPoint-nya bahwa Garut sebagai pilot project tingkat nasional untuk program computational thinking. Ini saya lemah nih dari MI sama MA lemah sekali. Dari MAN sama MIN juga lemah, belum ada langkah-langkah. MTS pun baru 2, MTS 1 dan MTS 2. Itu Pak Dirjen kemarin, saya kemarin 3 hari Rakornas itu diikuti oleh 750 lembaga orang eselon 1 sampai eselon 2 se-Indonesia secara Zoom. Kita dipulai di kantin. Pak Dirjen mencantumkan Garut sebagai pilot project, programnya program yang luar biasa tentang unggulan computational thinking. Saya minta ini sudah dipublikasi oleh Pak Dirjen secara nasional, makanya silakan MGM PKKM melakukan kerjasama dengan STTG Garut. Karena Pak Dirjen juga secara nasional dengan STTG Garut. Jadi saya minta setelah hari ini Kepala Madrasah Negeri segera melakukan koordinasi dengan STTG Garut agar dilakukan pembinaan paling tidak tahapan perencanaan pengembangan computational thinking. Dan ini juga bisa diikuti dengan MGM yang lain. Jangan sampai Pak Dirjen yang kebetulan orang Garut itu dipermalukan oleh kita gara-gara tidak ada hasilnya yang bagus. Makanya MOU yang dilakukan oleh saya, Kepala Kantor dan STTG juga diikuti secara teknis oleh kepala madrasah atau dari lembaga MGMP, lakukan dengan sebaik-baiknya agar kita dapat menghasilkan bagaimana hasil dari program unggulan dari Dirjen Peris ini. Pada Pak Dirjen ketika di sini sudah menyampaikan silakan, bahkan gratis. Tapi makanya ada untuk yang kosan di tempat hanya sedikit aja, dikasih makan. Jadi ini terima kasih MTS 1 dan 2 yang sudah mengawal. Alia 1, Alia 2, Alia 3 belum, sama Alia 4 belum. Silakan lakukan. MTS juga, yang lain juga silakan. MIN juga silakan lakukan. Nanti akan diikuti oleh seluruh lembaga-lembaga, oleh KKG, oleh MGMP yang lain. Sehingga pengembangan computational thinking itu akan dilakukan oleh dari jenjang MI sampai dengan jenjang Alia. Yang kedua, baru saya hormati, mekanisme atau regulasi yang ada di madrasah semakin dinamis. Berbagai persoalan tentang pendidikan harus segera cepat direspon, terutama oleh pengawas. Pengawas sebagai garda yang paling dekat dengan kantor Kemenang harus merespon bagaimana agar seluruh regulasi itu dipelajari, kemudian dianalisis dan disosialisasikan.
Sehingga seluruh regulasi yang ada ini dapat dipahami, terutama regulasi yang datangnya kekinian, sangat dinamis. Terlebih sekarang penggunaan tata cara kelola tentang BOS saja sekarang sudah berubah. Mungkin semester sekarang masih menggunakan manual, tapi yang akan datang tidak lagi menggunakan sistem manual. Jadi aplikasi yang ada yang sudah diajarkan segera disolusikan. Itu tugas Makasih secara teknis untuk mensolusikan kepada seluruh operator madrasah. Dan biasa di kepala mas sudah puyeng ke industri operator dan ke industri tesima. Udah operator aja, operator suruh bekerja. Ongkosan untuk kepala madrasah. Terima kasih akan mengadakan pembinaan mengundang dari narasumber. Bagaimana tentang pembelanjaan tentang BOS yang harus dilakukan? Mungkin semester yang akan datang mulai wajib, tidak bisa lagi Bapak Ibu beli kapur atau beli spidol tidak bisa langsung ke warung Pak. Harus masuk ke Siplah dulu. Ada marketplace yang sudah disiapkan Pak. Ibu download, Bapak download, itu di sana juga ada. Butuh apa? Di sana pilih. Silakan pilih. Dan itu akan kelihatan bagaimana penggunaan dana BOS secara terpusat. Jadi tidak bisa lagi main-main BOS itu ya. Akan terlihat pada pusat nanti. Bahkan nanti ada sanksi administrasi dari pusat akan muncul jika nanti pelaporannya tidak jelas, penggunaan tidak jelas, masuk 1 juta, keluarnya tidak 1 juta, tidak jelas pertanggungjawabannya akan kelihatan. Itu BOS. Kemudian bagaimana tentang pengembangan ke depannya? Dan yang namanya kepala madrasah harus lebih transparan sekarang. Pengalokasian dana BOS harus lebih transparan dari tahun-tahun yang lalu. Kalau jukis yang lalu harus dipampang di muka umum biar masyarakat tahu. Mungkin sekarang tidak usah seperti itu, bisa digunakan dengan media. Artinya masyarakat tahu, orang tua tahu disebarkan. Inilah program BOS tahun ini dirinci, program perkegiatan dirinci, di-share ke orang tua. Biar orang tahu, lamun kurang sabaraha, lamun lebih dari sabaraha, target alokasinya apa saja, dan diberdayakan ketika di jenjang MK dan ATK. Wakil kepala sekolah harus diberdayakan. Jangan sampai ada kepala madrasah pikir swasta nguruskan duit. Jadi KPA anak kepala madrasah, PPK anak kepala madrasah, bendaharanya kepala madrasah. Borongan. Ketua yayasan dia lagi. Jadi jangan sampai ada kepala madrasah nguruskan duit, Pak, Ibu. Jangan membodohi diri sendiri. Kasihkan ke Wakasek, silakan bikin program-programnya. Berdayakan uang negara dengan sebaik-baiknya. Bikin program yang jelas, terukur, Pak. Outcome-nya jelas. Berikan kewenangan dan tanggung jawab kepada staf kita, misalnya kepala madrasah itu. Jangan kusorangan, si jangan ulang ke batur. Mulai meja kusorangan, beli kursi kusorangan, beli buku kusorangan. Dan hasil kebenaran batin. Saya minta ini para ketua-ketua MGB KKM tolong sampaikan kepada kepala madrasah atau yang kalau tidak menjadi pengurus atau tidak menjadi menggunakan yang dilakukan pada hari ini. Berdayakan guru-guru yang ada agar mereka terlibat dalam proses anggaran. Ketika perencanaan pun itu dilibatkan mereka. Apa yang dibutuhkan, dibikin sebuah planning itu. Makanya kepala madrasah wajib mengadakan rapat kerja.
Kita mereka ngaliwung di mana, mereka bari ngaliwung itu terserah. Yang penting semua komponen datang waktu itu dibahas tentang laporan pertanggungjawabannya. Jangan sampai jadi kepala madrasah senang-senang tidak membuat laporan keuangan. Dan jangan terulang lagi di KKM atau MGMP. Kita punya cerita kelam kemarin KKM, banyak hutang ke pihak ketiga. Ini Panana sama Haji Rusdi, Ketua MTS. Banyak terlibat layar. Urut segala macam, urut tas, urut UTS segala macam. Terlibat layar. Bukan KM. Semalam yang telepon ke saya, Pak. Jual kaget telepon ke saya. Bapak pulang Garut ya? Pak, tolong dibantu katanya biar bersih nyamuk. Bukan gitu karena gaya hutang. Mungkin zaman kepengurusan Pak Rusdi ya. Kebenarannya siapa? Ya, dan Pak Rusdi keduanya. Tolong saya pengen tahu ke saya semuanya. Daftarnya Sarsan Maya, Agus Maya saya pengen tahu. Dan bikin perjanjian, lamun potong tinun bos nanti. KKM MTS, MI sama MA, bikin laporan pertanggungjawaban, kirimkan secara dinas ke kepala kantor. Berapa uang yang masuk, berapa keluar, mana yang belum masuk, siapa saja, saya pengen tahu. Saya terus mulut di telepon dulu. Karena dia pernah ngomong lagi, kayak masalah kepada dulu itu tidak adil, Pak. Makanya saya minta, kalau enggak minggu ini kan datang kiri nanti kepala Kasih Madrasah bikin surat resmi dari kepala kantor untuk agar saudara melaporkan secara resmi pertanggungjawaban keuangan. Madrasah Sarsan Maya mana weh, cing, data ayat daya, laporkan secara resmi. Menurut faktur. Saya dan Pak Kasih sudah dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi. Berapa kali? Saya sekali. Pak Rusdi berapa kali? Satu kali. Pak itu Pak Amas berapa kali? Satu kali. Yang kalian enggak ya? Tidak. Kalian. Jadi saya minta ya, masa kelam yang kemarin yuk kita berbenah diri. Jangan sampai terulang lagi tentang iuran-iuran yang tidak jelas, laporan pertanggungjawabannya. Biar pengurusnya dan anggotanya tahu berapa yang didapat, berapa yang digunakan, dan jelas secara administrasi. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekarang terbit juga tentang aturan Dirjen tentang penggunaan dana TP. Tadi dana bos, jelas sekarang bosnya dipegang oleh pusat. Ya, sekarang juga mulai. Sebagian sudah, sebagian. Habis. Dan itu silakan ke 13 item tentang penggunaan dana bos maksimal. Tentang peningkatan kapasitas lembaga digunakan. Tentang peningkatan SDM digunakan. MGMP harus berdaya. Karena MGMP tidak punya anggaran, maka MGMP harus didukung oleh KKM. Makanya KKM itu punya binaannya MGMP, tolong dibantu tentang pengalokasian anggarannya. Apalagi itu bisa dialokasikan dari dana bos. Ya, silakan digunakan untuk peningkatan kapasitas gurunya. Berikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada guru-guru mata pelajaran. Biar dia lebih berkreatif, berkreasi, bikin konten-konten pelajaran yang menarik. Lakukan latihan-latihan, lakukan diklat-diklat.
ada workshop, ada seminar, lakukan seperti itu. Itu di MGMP. Penataan kelembagaannya oleh KKM ditata itu ya. Tata kelola madrasahnya ditata. Kepala madrasahnya ditata dengan baik. Peningkatan kapasitas kepala madrasahnya ditata dengan baik. Ada diklat, ada pelatihan, ada workshop, ada seminar. Sekarang sangat mudah, tinggal ibu bawa daftar, bahkan yang gratis sekarang. Ikut Zoom meeting saja banyak sekarang. Tidak usah Kementerian Agama saja, di lembaga yang juga akan mengadakan kegiatan yang sama. Silakan ikuti. Guru bayar ya bayar, silakan. Kalau tidak bayar gratis, ikuti. Banyak sekarang peluangnya. Apalagi tentang hikmah dari pandemi COVID ini, bagi peningkatan kualitas lembaga sangat luar biasa, Pak. Begitu mudah, ikuti seminar, begitu mudah, begitu rapat-rapat. Cukup di tengah imam atau cukup di ruangan sekolah, bisa balik ngopi, bisa balik macam-macam. Sekarang turun lagi peraturan Dirjen tentang penggunaan dana TPG. Itu di poin halaman ke-18 coba dibuka. Ada kewajiban guru yang dapat tunjangan profesi melaporkan secara berkala kepada atasan langsung. Digunakan awal atau uang teh. Jadi seharusnya dana tunjangan profesi berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Saya tanya kemarin beberapa hari yang lalu ketika saya ketemu dengan Pak Dirjen di acara wisuda Uniga, apa maksudnya dikandung dalam aturan Dirjen seperti itu? Jadi ada penelitian katanya yang dilakukan oleh Balitbang bahwa TPG ini belum berdampak maksimal terhadap kualitas pendidikan. Kemudian ke depan bagaimana? Bahkan ke depan akan lebih terpetakan dengan baik. Bahkan saya disuruh coba komunikasi dengan Kepala Kemenang DIY Yogyakarta. Saya kebetulan teman BIM saya telepon. Dan kemarin dia dapat 2 kategori tingkat nasional. Kategori ZI dan pelayanan terbaik tingkat nasional yang oleh Menpan RB. Saya tanya ke dia, bagaimana tentang tata kelola tunjangan profesi di guru-guru madrasah dan guru PH. Katanya di Jawa itu sudah punya aplikasi, Pak. Jadi guru-guru itu ketika pencairan BOS, dia wajib mengupload seluruh penggunaan dana TPG. Kalau nama 5 juta, dia harus menggunakan apa saja, ada buktinya, fakturnya, pembelian apa saja. Kan orang mau hidup menggunakan kecil. Maka peningkatan jadi di Yogyakarta sudah sedemikian rumah, Pak. Bahkan kepala-kepala pemenang kemarin hasil rapat itu akan mungkin bulan puasa ini akan ke Yogyakarta, Pak. Sebagai sounding yang pertama, nanti akan disusul oleh seluruh komponen masing-masing kantor pemenang. Akan belajar ke Yogyakarta, Pak. Coba tanya bener nggak yang punya teman di Yogyakarta, guru atau siapa? Seperti itu katanya. Dia dapat kategori juara nasional, Pak, dari Menpan RB dan Kementerian Agama tentang tata kelola ZI dan pelayanan publik. Nah, di Kemenang dia belajar, Pak. Kemenang Garut kemudian saya rubah inovasi baru, dibongkar 2 ruangan. 2 ruangan dibongkar, kita bikin mall pelayanan namanya. Mall pelayanan PTSP. Jadi seluruh pelayanan itu dilakukan di dalam satu ruangan. Jadi nanti Bapak Ibu guru yang akan ke madrasah tidak bisa langsung ke atas, akan langsung ditangani oleh petugas yang ada di bawah. Ibu mau ke madrasah, ada meja di madrasah, ngurusin kontrak atau dinia atau TPK, ngurusinnya ke sana. Semua urusan tentang pelayanan akan dilakukan di bawah. Izin
operasional, tentang rekomendasi, tentang apapun yang berhubungan dengan keinginan lu sekalian akan dilayani di mall pelayanan terpadu kemenangan. Kalau butuh atau dia butuh pengembangan lebih lanjut, maka akan ditaikkan ke atas. Jadi silakan Bapak kalau kemana Garut mulai tanggal 5 kemarin kita dicoba ya, semua pegawainya pada 7 meja berapa? 7 meja ya. Gitu. Nanti yang ngurusin mana tentang apa? Tentang majelis salim ada meja bimas Islam. Tentang halal ada meja syariah. Tentang madrasah silakan ke meja madrasah, ke pontren meja pontren, tentang keuangan dan DKI. Itu dalam rangka peningkatan pelayanan Pak. Kita ingin belajar pelayanan yang cepat, mudah dan gratis. Ini lagi belajar Pak, jadi kita belum SKP-nya belum berjalan. Contoh, untuk rekomendasi pembangunan sekolah misalnya, madrasah, kita masih belum bisa, SOP-nya belum bisa dilaksanakan cepat. Nanti ke depan Pak, ketika proses ada jelas, berapa hari berapa jam. Contoh misalnya penandatanganan ijazah yang hilang misalnya, berapa menit ketika masuk, kemudian proses langsung ke Subag, langsung ke kepala Kemenang, mungkin 5 menit selesai. Akan seperti itu Pak. Dan sekarang saya lagi menata tentang disposisi. Jadi saya di mana saja nanti bisa mengirim kemana perintah ke kepala seksi, tinggal klik di HP. Misalnya ada surat dari kepala Man 1 Garut misalnya, nanti saya akan kemana suratnya? Ke Kasih Madrasah. Saya berikan di Kasih Madrasah segera tindak lanjuti. Ketika saya di mana saja Pak, di luar kantor bisa saya. Lagi ditata sekarang Pak. Mengapa? Sekarang ini kita akan mempercepat transformasi layanan digital. Jadi kita ingin cepat Pak, ingin mudah, ingin gratis. Bahkan di haji pun saya punya program inovasi namanya Darling Haji. Darling itu bukan tapi daftar keliling haji. Darling Haji lagi diusulkan di Jakarta, anggaran 1 miliar. Jadi nanti kita bikin mobil seperti pelayanan pajak gitu ya, atau pajak Samsat itu. Nanti kita haji itu akan ada ke wilayah Taregong misalnya. Itu dengan orang banknya, dengan orang hajinya datang ke sana ke Taregong, selesai di sana. Masyarakat tidak usah datang ke Garut jauh-jauh harusnya bawa duit sing leungit di tengah jalan. Kita ke Limbana atau ke Garut atau ke Balangbong misalnya. Tunggu di KUA. Jadi nanti ke depan KUA akan lebih berdaya Pak. Dan KUA sekarang tidak diidentikan hanya ngurusin nikah dan cerai ngumpul. Urusan pendidikan sekarang harus ke KUA. Dan sekarang dilibatkan kepala KUA Pak. Jangan sampai KUA tidak tahu ada berapa madrasah sanawiyah, ada berapa MI, berapa MA, tidak tahu Pak. Mengapa? Karena kepala madrasahnya langsung ke Kasih Madrasah. Ke depan tidak ada lagi seperti itu Pak. Rekomendasi berkaitan dengan keinginan kepala madrasah wajib ke KUA dulu Pak. Dan pengawas madrasah ini dulu mah ngepos di KUA, sekarang tidak ada. Kemana tak pada kemana itu pengawas? Tolong diingatkan bahwa mereka harus kantornya di kecamatan. Ya kalau pengawas datang ke ulama madrasah capek Pak. Udah aja dipanggil ke mana ke KUA. Nanti kalau ada hal yang perlu diteknologi baru datang ke madrasah. Jadi di KUA Pak ada fungsionalnya, ada kepala KUA, ada penghulu, ada penyuluh, ada pengawas. Bahkan nanti kita akan ubah tentang absennya Pak. Akan kita ubah. Dekat dengan rumah saja. Tapi di KUA perlu buka tempat pinjauan sendiri dibawa ke rumah. Di KUA ada ininya.
Dan nanti dia tugasnya di KUA. Ini seluruhnya akan kita berdayakan di KUA, termasuk haji, umroh juga akan seperti itu. Dengan demikian sekalian, layanan ke depan akan semakin mudah, akan semakin cepat, dan semakin murah. Tolong dipantau, jangan sampai justru dibalik. Pak, yang mahal di biaya ada istilah gitu. Sudah dimaksimalkan Pak, Ibu. Sekarang dana operasional KUA sudah dimaksimalkan Pak. Yang tipologi A 60 juta per tahun. Yang tipologi B 30 juta per tahun. Bahkan sampai KUA menyiapkan air minum, sudah saya perintahkan. Jangan banyak bocor di KUA. Ada tamu siapkan air minum, bahkan ada permen misalnya ketika ada yang datang tuh layan dengan baik. Kan tamu, karena ada anggaran untuk biaya konsumsi tamu. Ini kita dalam penataan Pak. Penataan kelembagaan yang saya lakukan mungkin akan banyak gesekan-gesekan Pak. Termasuk mutasi-mutasi di Kemenang juga banyak gesekan-gesekan Pak. Kemarin kita baru memutasikan berapa? 12 orang Pak dimutasikan. Dari tahun 2010 terpindah-pindah Pak, didinya Pak. Saya mutasikan kemarin. Minta kesadaran, sok paling dah atuh. Dapat tuh di hayangan jalan di dia teh. Sekarang baru sampai ke tahun 2016. Mungkin bulan depan kita 17 akan kita rolling lagi. Yang diangkat dari 17 atau dipindahkan akan rolling lagi. Terus paling tiga 2 tahun sekali rolling semuanya. Jangan sampai mereka saat anak-anak dirinya juga anak incu Pak. Dirinya kan ya Pak. Dan sekarang juga ada nih pada usulan. Nah itu guru-guru juga pindah ke sini. Ya usulan seperti itu nggak tahu benar atau salah gitu Pak. Guru-guru pindah ke sini Pak. Itu adalah penataan kelembagaan ya. Penataan saya tata dengan banyak gesekan-gesekan Bu. Saya nggak apa-apa lah dipegang waktu staf ke-6 dalam penataan. Jadi maklum lah Pak, yang sudah di tahun 2010 terpindah-pindah, pasti dia mau pindah Pak. Ada telepon ajengan Pak, ada telepon SM, ada pejabat Pak. Bagaimana? Ditipun tadi, sahabat kembali kasih ke kurang gitu kan. Dia akhirnya suka diajar jadi apa? Gitu Pak. Dia kan ambil. Tiap SM datang, telepon. Bagaimana itu ada saudara saya dimutasikan ya. Kalau bisa jangan Pak, dulu udah kantornya di kantor sorangan, banyak saya diajar pindah. Gitu Pak. Wajar lah. Ada gesekan, saya nggak masalah. Dipindah ke Isogan saya tidak masalah. Nanti turunkan saya mungkin akan gugat saya. Dipindahkan ke Panasnya tak jadi masalah sama. Paling cepat ke perang halaman. Dipindahkan karena 3 bulan dipindahkan perang halaman Pak. Kejadi kasih 3 bulan dipindahkan halaman paling cepat Pak. Di Jawa Barat Pak saya yang paling banyak pelantikan. Sudah hampir 18 kali pelantikan saya. Terus bengar Pak Kepala. Rekor Pak. Bengar SK. Maka ketika bikin kurikulum itu bingung Pak. Ari nu kalau salapan siki, dia kudu ngejikeun anak ieu terakhir. Jadi kita akan mencoba menata dengan sebaik-baiknya. Dan termasuk saya penata lingkungan Pak. Pak kalau ini mah pasal akan minta bantuan Pak. Bantuan ke ya siapa yang menurut doa di mana? Saya bikin go green. Dan nanti akan bikin pot kembang dari drum. Ya, daripada pot kembang, tapi untuk pot kembang biasa di pelakan buah mah bakal pecah. Tapi di rumah mau pecah. Di rumah saya punya 8 siki drum. Ketika baruan kan buahan Pak, kayak lengkeng, kayak kadu, macam-macam. Itu depan halaman rumah. Nah, di sana pengen buat di sini Pak di kantor. Tadi pagi dihitung dengan Pak Sari berapa drum? 30 saya Pak. 30 drum kan.
kita akan pakai logo Kemenang, Go Green dari bantuan dari mana nih? KKN MTS misalnya. Kita dapat ikhlas hanya dimohon gitu Pak. KKN MI gitu, KKG MI atau KKN Aliyah gitu. Nah gitu Pak, seperti itu. Hanya 2, itu kita butuh 30. Pokoknya mah, abdi mah terang ayat gitu. Sabar harganya aku mah apa? Kan terus belumnya juga bagus, kemudian dipulas, ada logo Kemenang, ada Go Green dari mana, ada pohonnya gitu aja Pak. Kan saya tinggal angkat pegawai kernyiraman apa ya? Pegawai lurus taman. Itu bakal hijau Pak, bakal enak, udara bakal nyaman. Namanya Go Green. Itulah penataan yang kami lakukan Pak di Kemenang. Baru 3 bulan ini, ya mudah-mudahan saya tidak terlalu membuat gelisah orang lain, tapi bagaimana penataannya dengan landai dan tidak menjadi masalah ke masyarakat yang lain. Di satu pelayanan yang lain. Jadi 4 misi ini Pak, yang pertama penataan kelembagaan, yang kedua penataan SDM, ketiga kesejahteraan, yang keempat akses. Silakan lihat. KKN, MGM, PKKG, lakukan akses dengan yang lain. Bikin networking jaringan dengan yang lain. Dengan perguruan tinggi. Kemarin waktu acara rakor sinergi dengan Pemda Jawa Barat, saya ketemu dengan orang Kadungora Pak. Dia narasumber. Dia Profesor Dani Darmawan. Dia ketua TV UPI. Kalau nggak salah dia orang Samarang atau orang Kadungora masalah. Dia dipakai di mana-mana Pak. Tapi kurang Garut dipakai. Sok MGMP undang beliau atau kemana bisa siap datang ke Garut gratis. Tunggu orang dari Kuala Lumpur gitu. Bahkan dia menggunakan silakan TV UPI yang bisa diakses 40 negara di dunia Pak. TV UPI itu lembaga Pak, SMP SMA sudah menggunakan TV UPI Pak. Bahkan ini orang Garut nih, guru SMP lagi siaran. Mana guru MSU gitu atau guru Aliyah? So Pak, kalau butuh saya punya nomor teleponnya, silakan kontak oleh kantor MGMP, undang ke Garut Pak. Suruh peras ilmu nak orang. Banyak Pak, dikira banyak profesor, tapi jadi manfaatkan kurang Pak. Wilayah selatan banyak profesor, wilayah tengah juga banyak profesor Pak. So gunakan yuk. Mereka punya ilmu yang luar biasa. Rumahnya di Cibiru Pak. Dekat di sini. Artinya kita bisa berdayakan seperti itu. Kemudian terakhir sekalian, tentang pembelajaran tatap muka, saya kemarin ketemu dengan Pak Bupati di acara pembinaan PAH kemarin di Art Center. Ya mudah-mudahan saya dorong kemarin Pak Bupati DKI itu mulai uji coba tatap muka, ubah Garut gitu kan. DKI dicoba minggu kemarin, masa Garut yang dicoba. Kata beliau, sok kita kerja jam Pak Kadis nih. Pak Bupati masih apa? Ada Bupati mah hanya bahasa bulan Kamari, bulan Februari mulai Bupati gara-gara ada lockdown PPKM itu jadi terjangkau. Nah, mudah-mudahan saja nanti setelah Lebaran paling tidak kita masih bisa mulai pembelajaran tatap muka. Tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Oleh karena itu saya minta para kepala madrasah KKN tolong diinformasikan kepada kepala madrasah dalam binaannya untuk daftar periksa. Apa saja yang ada di komponen di emisi tentang kesiapan pembelajaran pada masa pandemi, tolong disiapkan pada dokumen-dokumen. Sehingga ketika diklik sudah ada kesiapan, termasuk kesiapan APD-nya, kesiapan tentang tata kelola di masing-masing madrasah. Sehingga ketika nanti di tatap muka dilakukan kita sudah siap. Terutama vaksin. Ini saya selalu berhubungan dengan dinas kesehatan. Bahkan saya dikirimi report tentang berapa persen guru-guru yang belum ada saya yang belum vaksin. Ya kalau sakit sih
atau mungkin ada hal-hal lain tidak bisa divaksin, lain masalah. Jadi mohon sekalian jangan sampai nanti ketika dijalankan di tatap muka, madrasah tidak boleh buka, Pak. Kenapa? Karena aksinya sangat lemah. Karugi Pak nanti. Bulan Mei akan datang misalnya nanti ya, misalnya Mei dibuka nih tatap muka. Ternyata gurunya hanya setengahnya. Yakin Pak Bupati tidak akan mengizinkan Pak. Nah, tolong Pak diinformasikan anggota-anggota KKN-nya agar guru-gurunya segera divaksin, yang bisa divaksin tetap Pak. Tapi kalau tidak bisa ya apa boleh buat, karena mungkin akan membahayakan diri sendiri. Karena masalah hasil penelitian Pak kemarin di lapor di provinsi, tingkat terpaparnya siswa itu sangat rendah dibandingkan dengan usia dari usia 40 sampai 60 tahun. Sangat rendah, sehingga hasil penelitian ini sangat dimungkinkan sekolah untuk segera buka tatap muka. Maka itu saya minta terima kasih segera dikoordinasikan dengan teman-teman kepala madrasah KKN untuk kesiapan tatap muka yang akan datang. Nanti Pak Bupati juga akan mengirim surat secara resmi ke Kemenak kapan akan dimulai tatap muka dan bagaimana mekanisme tentang tatap muka. Itu saja yang saya sampaikan sekalian. Mohon maaf bila ada kata yang berkenan, dan selamat bekerja agar bagaimana agar ke depan MGIPS mata pelajaran juga berdaya saing menjadi tempat menggodongkan guru-guru dalam mata pelajaran juga KKN-nya berdaya bagaimana meningkatkan kapasitas kepala madrasah dan guru siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.